Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya akan beri judul Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Mari kita akan membaca ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-12 sehingga ayat 16 berkata demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Saudara, hidup kita tidak hanya ditentukan oleh berapa besar persediaan yang kita miliki. Seperti janda Sarfat ini berkata di ayat 16, tepung dalam tempayan sudah hampir habis, minyak dalam buli-buli tinggal sedikit. Tetapi kehidupannya tidak ditentukan seberapa besar yang dia mampu sediakan untuk hidupnya. Janda Sarfat ini tidak menolak kedatangan Nabi Tuhan Elia, tetapi dia menyambutnya, menerimanya sebagai tamu Nabi Tuhan. Dia tidak mengusirnya, dia mendengarkan perkataannya. Bahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia mau taat. Sehingga ketaatan inilah, ketaatan kepada firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidupnya. Dari yang harusnya hari itu habis, tetapi firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Karena apa? Seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup saya dan saudara mau percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh berita firman Allah, maka tidak ada barang yang mustahil, karena firman itu tidak terkondisi dengan seberapa banyak persediaan yang kita miliki. Mungkin hari-hari ini persediaan kita sudah menipis karena kondisi dan keadaan, tetapi firman Allah akan menyediakan segala yang engkau dan saya butuhkan. Dia sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Walaupun kita mungkin berkata, hari ini cukup untuk hari ini, tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
seperti janda ini, dia menerima nabi Tuhan. Dia mendengarkan nabi Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang nabi itu sampaikan. Mari kita bersama-sama sambut dan terima firman Allah. Dengarkan firman Allah dan lakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Maka apapun kondisi kita, itu bukan yang menentukan hidup saya dan saudara. Hanya firman Allah lah yang sanggup menentukan hidup kita hari ini dan selamanya. Karena firman itu yang menjamin kehidupan. Kita beranjak kepada Injil Matius 4 ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya percaya mujizat yang dialami oleh janda Sarfat ini bukan hanya untuk dicatat, bukan hanya untuk didengarkan, tetapi kita mau memperhatikannya. Kalau Tuhan saja memperhatikan janda Sarfat, apalagi kita orang yang percaya. Dia memperhatikan hidup saudara dan saya di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Ingat firman Tuhan yang Yesus katakan, hidup kita bukan hanya dari roti saja. Asalkan engkau mau menyambut terima firman Allah. Asal engkau mau mendengarkan firman Allah. Asal engkau mau taat kepada firman Allah, hidupmu dijamin oleh firman Tuhan yang engkau percaya, yang engkau terima, yang engkau lakukan. Janda itu boleh berkata, aku akan mengolahnya hari ini, sesudah itu aku akan mati. Tetapi hidup saya dan saudara tidak ditentukan seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa besar engkau percaya dan taat kepada firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua saudara, bagaimana firman Tuhan itu menentukan hidup saya dan saudara. Ada banyak orang menganggap dia akan lebih hidup, dia akan hidup lama ketika sudah banyak yang telah dia peroleh. Tapi hal itu sungguh tegas dinyatakan oleh Yesus. Kehidupan seseorang tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak yang telah seseorang peroleh. Kita akan melihat contohnya yang kedua ini. Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15 berkata demikian. Kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya sambung ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini perkataan yang disampaikan oleh orang kaya yang bodoh. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, hidup kita tidak hanya ditentukan seberapa banyak yang telah dikumpulkan. Tetapi ingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Hidup kita ditentukan hanya oleh firman Tuhan. Orang boleh sukses,
Dia boleh berkata untuk bertahun-tahun, siapa bilang? Firman Tuhan berkata, hari itu dia akan diambil jiwanya. Untuk siapa nanti? Saudara, kehidupan ditentukan oleh firman Tuhan, bukan seberapa banyak yang telah kita peroleh. Dan ini benar-benar dicatat oleh Injil Lukas. Kalau saudara membacanya di ayat awal yang ke-12, di sana perikop diberi judul pengajaran khusus bagi murid-murid. Apa pengajaran khusus ini? Orang kaya yang bodoh. Saya berpikir, masa orang kaya itu bodoh? Kalau dia bodoh, mana mungkin dia memperoleh kekayaan? Banyak orang menganggap dirinya pandai, tetapi sebetulnya dia miskin, dia bodoh di hadapan Allah. Tetapi kita yang percaya firman Tuhan, mari kita menjadi bijak. Sekalipun kita bisa berkata, Tuhan, hidupku dalam kondisi yang terbatas. Tapi kalau janda Sarfat ditolong oleh Tuhan, saya dan saudara yang percaya dan taat firman Tuhan, engkau dan saya pun akan ditolong oleh Tuhan. Dan saudara yang sudah mencapai kesuksesan, jangan kau berkata, itu semua dapat kugunakan bertahun-tahun lamanya. No, hanya karena kasih karunia Tuhan, saya boleh hidup, saya boleh ada. Bukan karena semua yang kumiliki, tapi karena firman Allah. Saudara, yang ketiga, hidup kita tidak hanya ditentukan oleh berapa besar daya tahan kesehatan kita. Orang percaya, saudara dan saya, bisa saja jatuh sakit. Seperti yang dicatat di dalam contoh di dalam Injil Yohanes 11. Kita akan lihat ayat ini sebagai ayat-ayat terakhir. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ketiga berkata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, daya tahan tubuh bisa ada batasnya dan bisa saja jatuh sakit. Orang yang percaya seperti Lazarus bisa jatuh sakit. Bahkan di akhir kehidupannya karena sakit keras, dia mati. Apakah itu takdir kehidupannya sudah berhenti? No. Ada firman Allah yang datang. Ada Yesus yang datang. Sakit bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sakit yang diderita oleh Lazarus dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya di depan saudaranya Lazarus, Marta dan Maria, dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Bagi Allah, entah itu sakit, entah itu kematian, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membangkitkan. Hanya cukup dengan berfirman saja. Dan hal itu terbukti ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi firman Allah. Mari kita sambut firman Allah. Mari kita dengarkan firman Allah. Mari kita taat kepada firman Allah. Karena firman Allah inilah yang akan menentukan hidup saya dan saudara di saat ini dan yang akan datang. Sebagai ayat terakhir, ayat penutup, di dalam Yesaya pasal 55, kita akan membaca ayat ini. Yesaya pasal 55. Ayat yang ke-11 berkata demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan
kepadanya. Firman yang datang kepada kita ketika kita menyambutnya, ketika kita setia mendengarkannya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Firman inilah yang akan berhasil. Tidak dibatasi oleh kondisi apapun. Entah itu kemiskinan, kekurangan seperti janda Sarfat. Entah itu sakit penyakit bahkan kematian seperti Lazarus. Firman itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman itu sanggup menjadi jawaban bagi hidup kita, orang yang percaya. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau naikkan doa syafaat di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun bangsa kami pada keselamatan dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan, kiranya Engkau-lah yang memberikan semangat persatuan dan persaudaraan di antara bangsa kami di segala lapisan masyarakat, supaya persatuan dan persaudaraan itu semakin bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang sukar seperti sekarang ini. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya di masa pembatasan sosial, umat Tuhan mengalami penyertaan Allah. Semua boleh dibatasi, tetapi firman Tuhan tidak terbatas oleh apapun bagi orang yang percaya. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus tetap menjadi pusat dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Sehingga hidup kami dipimpin dan dijamin oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan percaya. Haleluya. Amin.